Halo Omar, halo Ihsan, Halo Kak, sehat Ihsan? sehat. Sehat ya. Omar, sehat Omar? Mana ini Omar? Gimana kegiatan hari ini? Sekolah? Ihsan hari ini sekolah nggak? Enggak Kak, Nggak ya, libur ya? iya. Ngapain aja hari ini kegiatannya? Ada ekskul nggak? Tadi bimbel di luar Kak, Bimbel apa? bimbel mapel sekolah. Ihsan kelas berapa? Kelas 10 ya? Kelas 10, 10 kan ya? Belum TKA ya? belum. TKA kelas 12 ya? Iya, Halo Anip, Anip Rahman, sehat Anip? sehat Kak. Apa kegiatan hari ini Anip? Enggak ada ngapa-ngapain. Gak ada ngapa-ngapain? Enggak. Di rumah aja diam? Iya. Main game nggak? Hmm. Hah? Main game apa? Roblox? Mana nih Omar? Omar, halo Omar. Sehat Omar? Duh, ini kakak agak sakit leher ya. Adik, sehat kan ya? Jaga kesehatan ya. Sekarang itu cuaca lagi nggak mendukung sekarang. Hujan. Di tempat adik-adik hujan nggak? Kan kakak tadi siang hujan. Ya. Jakarta tuh kalau di berita kan banjir ya. Anip di Jakarta kan? Bukan? Sekarang lagi hujan Kak. Loh, Ihsan mana? Ihsan Jakarta? Cibubur. Oh, Cibubur. Iya, Hujan? hujan sekarang. Banjir nggak? Enggak. Nggak ya? Jakarta banjir. Jakarta ada banjir kemarin ya? Nggak ya? Hujan aja gede ya. Kalau nggak salah ada yang banjir itu. Di di mana ya? Daerah Kuningan gitu. Yang ada basement yang kerendam. Jaga kesehatan ya. Karena ya cuaca sekarang nggak mendukung. Kadang hujan, kadang panas. Ya, jadi tetap jaga kesehatan. Ini yang hadir Omar, Ihsan, Aniur Rahman. Yang belum hadir 3 orang lagi. Kita di kelas 6 orang. Kita tunggu 1 menit lagi ya. Kita tunggu 1 menit lagi. Jadi kalau udah 1 menit lagi masih belum pada hadir, kita mulai aja kelas kita hari ini. Mana nih Omar? Omar? Mana Omar? Mana suaranya Omar? Ini Sehat Omar? sehat, Apa kegiatannya hari ini Omar? ada apa-apa? Omar di Medan kan ya? Enggak, Ini di mana? di Riau. Oh iya Riau ya. Hujan nggak di Riau? Enggak, Nggak, panas. Ini ada Bening nih. Halo Bening, Iya, Kak. sehat Bening? Sehat, Kak. Sehat ya. Oke kita mulai aja ya adik-adik ya. Oke sebentar. Kita mulai kelas kita hari ini. Adik-adik on cam ya. Omar, Iksan, Aniur Rahman, Bening on cam. Biar kelihatan wajahnya. Ya, ya.
Terima kasih kami ucapkan untuk adik-adik yang sudah hadir di kelas hari ini ya, Bening, Ihsan, Omer, Ani Abdurrahman, ya. Duh, terima kasih adik sudah hadir di kelas hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan kursus kita ke materi yang selanjutnya. Hari ini kita akan masuk ke modul 5, pelajaran yang keempat. Ya, hari ini kita masih tetap di Object Oriented Program (OOP), ya, Programming berorientasi objek. Hari ini kita akan bahas tentang kelas, ya. Duh, nggak share screen dulu ya, sebentar. Aduh. Oke, share screen kak, kelihatan? Data dua. Kelihatan. Kelihatan ya? Oke, hari ini kita akan masuk ke modul kelima, pelajaran keempat, ya. Kita akan membahas tentang kelas, ya, di pemrograman berorientasi objek, Object Oriented Program, ya. Nih, kita akan diskusi di awal tentang departemen baru di Protein, ya. Nih, jadi minggu kemarin ya kita sudah membuat beberapa proyek, ya. Nih, ada pesan dari MOI, ya. Kooperasi kita dengan studio development game sangat sukses, ya, sampai manajemen Protein memutuskan untuk membuat departemen development game tersendiri, ya. Nah, sebagai ahli yang telah bekerja dengan game, kita akan menjadi bagian dari departemen development game itu. Ya, jadi mulai sekarang kita akan masuk ke departemen development game. Ya, nih apa aja yang kita ketahui tentang pembuatan game? Ada adik sebelumnya ikut kursus game design? Enggak? Ada Abraman ikut ya di game design sama kakak sebelumnya. Yang lain ada yang ikut nggak di game design? Ya. Nah, ketika kita masuk ke dalam departemen development game, ya, beberapa yang harus kita ketahui tentang pembuatan game itu adalah kita harus tahu genre game apa aja yang ada, ya. Di dalam game ada genre apa aja, ya. Kalau misalnya yang di kelas desain game design itu ada beberapa genre yang dibahas seperti itu ya. Ada platformer, ya, ada RPG, ada quest, dan ada apa ya? Race ya, dan lain-lain. Terus juga kita harus tahu bagaimana desainer game berbeda dari seorang developer game. Ya, jadi apa beda desainer game dengan developer game? Ya, kalau desainer game mungkin ada adik yang sudah ikut kursus desainer game sebelumnya, game design. Ya, jadi desainer game itu adalah mendesain gamenya. Ya, bagaimana kita mendesain gamenya. Nah, kalau developer game, nah nanti apa fungsinya? Nanti kita pelajari. Terus kita juga nanti akan belajar tentang apa itu loop game. Ya, seperti itu. Nah, peran kita di tim ini adalah sebagai developer game. Nah, di dalam development itu ada dua bagian ya, ada manajemen development dan ada tim development. Nah, kalau di manajemen development itu ada manajer proyek dan produser. Nah, kalau di tim development itu ada developer, game designer, terus art artis ya, seniman, ya, desainer desainer grafis atau desainer apapun itu, ya, untuk membuat karakter ataupun landscape dari gamenya. Terus ada tester, ya. Nah, tester ini ya dia yang akan mencoba game setelah dibuat, ya. Jadi di dalam tim development ada empat bagian, ya. Ada developer, ada game designer, ada seniman, artis, ada tester, ya. Nah, kita berperan di dalam tim development, ya, sebagai developer game. Nah, nanti kita akan selalu memiliki kerangka referensi yang mendeskripsikan fungsionalitas dan ilustrasi, ya, yang akan menunjukkan bagaimana game akan bekerja. Nah, tugas-tugas dari seorang developer game, pertama membuat objek game, ya, karakter dan senjatanya. Itu tugas developer game. Terus membuat gameplay, ya. Nanti bagaimana interaksi
player di dalam game, ya. Itu namanya gameplay. Jadi kita harus buat interaksinya, apa yang akan dilakukan player dan lain-lain. Terus simulasi bagaimana fisika mempengaruhi objek. Ya. Kalau misalnya di dalam gamenya ada kegiatan gerakan atau tabrakan, nah kita nanti juga mungkin ada beberapa mungkin game yang berhubungan dengan fisika. Ya. Kalau misalnya dia tabrakan nanti apa yang terjadi, ya, apa yang akibatnya apa, gitu ya. Gerakannya nanti bagaimana. Itu kalau misalnya ada kegiatan seperti itu, nanti bisa bisa jadi kita hubungkan dengan fisika, ya, yang mempengaruhi objeknya. Terus, tugas dari developer game adalah kontrol game menggunakan hardware, ya, proses event. Kemarin kita sudah belajar tentang event ya, bagaimana kita bisa mengakses keyboard dan mouse untuk aplikasi desain kemarin. Nah, nanti untuk kontrol game, nah mungkin nanti kita akan gunakan event juga, ya. Gitu. Itu beberapa tugas developer game. Untuk membuat objek game sendiri, itu adalah fondasi dari development game, ya. Jadi ketika kita mau membuat game, mendevelop sebuah game, maka kita akan membuat objek di dalam game kita sendiri, ya. Nah, bagaimana kita bisa membuat objek game, ya? Kalau di dalam game itu kan biasanya ada, kalau objeknya ada roket, ada mobil, ya, ada istana, ada naga, ada hero dan lain-lain. Nah, bisa nggak kita membuat game dengan ala-ala yang terkenal, ya? Tadi mobil, ya, hero, naga, ranger dan lain-lain, ya. Kalau misalnya kita di pelajaran sebelumnya kita gunakan modul turtle, ya. Tapi kalau kita gunakan modul turtle ini untuk membuat objek game, itu mungkin tidak akan cukup, ya. Dan tidak jelas bagaimana kita memasang jenis-jenis objek tersebut ke dalam metodenya, ya. Nah, jadi gimana kita membuat objek game, ya? Kita harus belajar cara membuat objek kelas, ya, dan memasang properti dan metode untuk mereka, ya. Jadi kita akan mencoba membuat objek tersendiri di dalam gamenya, ya, dengan cara kita belajar cara membuat objek kelas. Ya, jadi tujuan pelajaran kita hari ini, ya, tujuan hari kerja kita hari ini adalah kita akan mempelajari cara membuat kelas, ya, dan menggunakannya dalam praktek. Nanti kita juga akan langsung prakteknya. Jadi hari ini kita akan pelajari apa itu kelas, ya, instansi kelas, dan konstruktor kelas. Terus kita akan membuat kelas kita sendiri dengan bagian-bagiannya, ya, properti-propertinya dan metodenya juga. Terus kita akan menggunakan kelas untuk membuat quest text. Ya, nanti kita akan coba buat game quest, ya, menggunakan teks. Nama gamenya Knight and the Dragon, ya. Jadi kita akan coba nanti buat game simple aja. Oke? Ya, kita akan brainstorming tentang membuat kelas. Nih, gimana kita bisa membuat objek kita sendiri? Ya, ketika kita ingin membuat objek kita sendiri, nah kita harus mengetahui beberapa hal, ya. Objek itu seperti apa, ya, data apa yang mendeskripsikan objek itu, apa yang bisa dilakukan oleh objeknya, tindakan apa yang bisa dilakukan oleh objeknya, ya. Jadi ketika kita ingin membuat objek kita sendiri, ada beberapa hal yang harus kita tahu tadi, ya. Objeknya seperti apa, data apa yang mendeskripsikannya, terus apa yang bisa dilakukan objek dan tindakan apa yang bisa dilakukan oleh objek, ya. Contoh, sini ada contoh, ini ada objek, satu objek. Nih, kira-kira ada yang Nah, apa yang bisa menjelaskan ini objek seperti apa ini, apa yang makasih, mendeskripsikan objek ini, apa yang bisa dilakukan objek ini, tindakan apa yang dilaksanakan objek ini. Mister. Ya, Omar? Itu Bumblebee ya? Bumblebee. Bukan. Apa ini? Hah? Mobil biasa ini, bukan Bumblebee. Ya. Mobil Camaro. Hah? Camaro kuning. Itu Camaro kuning kok salah namanya. Camaro? Iya, mobil Camaro. Camaro? Omar tahu ya, karena ini foto profilnya juga Optimus Prime. Ya, nih. Contoh di sini ada objek mobil. Ya. Nah, ketika kita akan membuat suatu objek,
Ya, kita harus bisa ya mendeskripsikan data dan tindakannya. Ya, tadi kan dia punya roda, ya kalau objek yang tadi. Dia punya pintu, dia punya lampu depan, dia bisa disetir, bisa dinyalakan, ya. Orang bisa duduk di dalamnya, terus punya kaca dan lain-lain, ya. Nah, itu deskripsi dari objeknya. Setelah kita bisa deskripsikan data dan tindakannya, baru kita bisa tentukan itu adalah mobil, ya. Objeknya adalah mobil. Nah, kelas itu adalah nama umum untuk banyak objek, ya. Tadi kan misalnya contoh objeknya tadi mobil Bumblebee mungkin tadi kata Omar ya. Ini objeknya. Nah, ini adalah mobil. Nah, mobil ini adalah kelas objek, ya. Objeknya tadi kan mungkin tadi mobil apa tadi kata Omar? Camaro. Nih, Camaro. Nah, ini objeknya. Nah, kelas objeknya itu adalah mobil, ya. Jadi kelas itu adalah nama umum untuk banyak objek, ya. Nah, dalam pemrograman itu adalah deskripsi umum tentang bagaimana objek-objek tersebut harus distruktur, ya. Jadi di dalam programan kelas itu adalah deskripsi umum tentang bagaimana objek-objek tersebut harus distruktur, ya. Ini ada. Ini adalah kelas, ya. Pengetahuan tentang semua objek tersebut. Mobil. Jadi kelasnya adalah mobil. Objeknya tadi apa tadi? Camero misalnya, ya. Jadi kelas itu adalah nama umum untuk banyak objek. Nah, setelah itu ada instansi kelas, ya. Apa itu instansi kelas? Instansi kelas adalah suatu objek yang dibuat sesuai dengan deskripsi yang diprogram di kelas, ya. Nih, misalnya ada kelas mobil. Nah, terus kita buat objek dari mobil tersebut, ya. Objeknya tadi, mobilnya warnanya kuning, ya, punya roda 4, ya, bentuknya sporty dan lain-lain kita deskripsikan. Nah, itu adalah instansi dari kelas, ya. Jadi instansi itu adalah suatu objek yang dibuat sesuai dengan deskripsi yang diprogram di kelas, ya kan? Kalau di kelas diprogram, mobil ini semuanya punya roda, bisa disetir, ya, punya kaca, apalagi itu, punya apa? Bisa disetir terus apa lagi itu, ya. Itu program yang ada di kelas. Setelah itu kita buat objek lagi dengan deskripsi yang ada di kelas tadi. Nah, kita buat objeknya. Dia punya warna kuning dan lain-lain, ya. Nah, itu adalah instansi dari kelas, ya. Jadi instansi dari kelas itu adalah suatu objek yang dibuat sesuai dengan deskripsi yang diprogram di dalam kelas. Ya, nih. Instansi sama dengan kelas. Jadi ketika kita membuat instansinya, ya, objek dari suatu kelas itu, kita tinggal kasih namanya. Nama nama instansinya apa? Dan baru setelah itu kita tentukan dia adalah kelas apa. Ya, nih. Objek menerima semua yang diketahui kelas dan mengetahui cara melakukannya. Jadi ketika kita buat instansinya, dia akan menerima semua yang diketahui kelas. Ya. Nanti di dalam kelas dideskripsikan, ya, propertinya apa, metodenya apa. Ketika kita membuat instansi, nanti caranya seperti ini. Nama instansinya apa, baru setelah itu kita masukkan kelasnya, ya. Nah, sebelumnya kita juga sudah pernah menggunakan kelas, ya. Nih, adik telah bekerja dengan instansi dari kelas yang sudah terkenal untuk waktu yang lama. Kita udah lama menggunakan kelas, ya. Di mana kita menggunakan kelas? Di sini, ya. Kita gunakan kelas turtle, ya. Nah, nih, ketika kita membuat T1, ya, ketika kita membuat turtle minggu kemarin ya, mungkin misalnya kita buat ada 3 turtle. Nah, itu berarti dari kelas turtle itu kita buat 3 instansi dari kelas turtle. Ya, ada T1, T2, T3. Ya. Nah, T1 ini adalah instansi dari kelasnya. Kelasnya apa? Turtle. Ya. Nih, turtle dalam kurung ini apa? Ini adalah konstruktor kelasnya. Ya. Nama kelas dengan tanda kurung adalah perintah untuk membuat objek dari kelas tersebut. Ya, nih kelasnya turtle. Kalau kelas turtle ada tanda kurungnya berarti itu adalah perintah untuk membuat objek dari kelas tersebut. Nah, hasilnya adalah link yang menuju ke objek disimpan di variabel. Ya, kita sudah
menggunakan kelas mungkin dari beberapa pertemuan sebelumnya. Terus ada konstruktor. Apa itu konstruktor? Konstruktor adalah metode yang secara otomatis dipanggil ketika objek dibuat. Itu membuat instansi dari suatu kelas ya. Konstruktor sering memasang properti objek yang dibuat. Nih. Ini cara kita untuk membuat kelas ya. Jadi ketika kita akan membuat kelas, kita gunakan perintah kelas ya. Kelas baru nama kelasnya apa? Misalnya tadi kelas mobil. Nah, berarti kita gunakan ini. Kelas, nama kelas. Terus di dalamnya ada definisi init self ya. Jadi self ini adalah objek dari kelas pada saat itu ya. Baru nanti self property data. Nanti baru kita tentukan propertinya apa, datanya apa. Misalnya warna dari kelasnya itu, terus atau apa, kecepatan dari kelasnya apa. Nah, nanti kita masukkan di sini. Self misalnya, self color apa, self speed berapa, tuh ya. Ketika kita membuat kelas. Baru setelah itu nanti ada def print info self. Nanti dia akan mencetak informasi tentang objek yang dibuat. Ya. Jadi ini perintah ini digunakan untuk deskripsi dengan nama kelas dimulai. Ya. Nah, baru ini konstruktor ya untuk membuat instansi dari kelasnya. Ya. Baru setelah itu nanti di sini metode kelas ya. Apapun itu ya, bisa mau cetak atau apapun itu bebas di metodenya. Nah, baru di sini ya. Ketika kita akan membuat instansi, nah, baru kita kasih nama instansinya. Ya. Instansi misalnya apa? Mobil, baru nama kelas, baru properti. Ya. Membuat instansi dari kelas dengan properti tertentu. Ya. Propertinya apa? Tergantung dari ini tadi. Ya. Ini kan nanti misalnya kalau misalnya propertinya banyak, ya, berarti nanti di sini parameternya ada banyak. Self, tadi apa? Color, speed, dan lain-lain. Nanti di sini ditentukan. Ya. Terus nih. Nah, nanti di sini kita akan coba membuat quest text The Knight and the Dragon. Ya. Nah, jadi inti dari quest ini, game quest ini ya, Ksatria datang ke sarang naga untuk bertarung dan mendapatkan harta karun. Nah, dalam jalan menuju sarang, dia akan bertemu seorang penipu, ya, seorang penipu muncul. Baru setelah itu kesatria bisa saja melewatinya atau bertarung dengannya. Jadi ketika di perjalanan, dia bertemu dengan penipu. Nah, dengan penipu ini dia bisa pilih mau bertarung atau tidak. Nah, setelah itu nanti kesatria mendapatkan pengalaman untuk mengalahkan penipu. Kalau misalnya dia bertarung dengan penipu, nanti akan ada apa ya? Experience, ya. EXP ini biasa di game ya. Nanti mungkin armornya bertambah atau mungkin darahnya bertambah dan lain-lain ya. Nah, armor menjadi lebih kuat misalnya gitu. Dan serangan jadi lebih kuat. Tapi kamu juga bisa kalah dari pertarungan dan tidak sampai ke naga ya. Jadi ketika bertarung dengan penipu ini bisa aja kalah, bisa aja menang ya. Nah, untuk membuat quest game text ini, apa yang kita lakukan? Yang pertama kita akan membuat kelas hero ya. Jadi kita akan coba bareng-bareng. Setelah itu kita mendeskripsikan bagian kelas di konstruktor. Setelah kita buat kelas hero, nanti kita akan deskripsikan bagian di kelas. Bagian kelasnya di konstruktor. Terus kita mendefinisikan metode dari kelasnya. Ya. Setelah itu kita membuat instansinya dari kelas hero itu. Apa instansinya? Ada tiga. Penipu, naga, dan ksatria. Baru yang terakhir kita akan memprogram duel antar instansi. Ya. Jadi nanti ksatria bisa berduel dengan penipu, bisa duel dengan naga. Ya. Nanti ini akan kita lakukan untuk membuat quest text ini. Nah, untuk merancang kelas hero tadi. Nah, kita akan memprogram kelasnya itu dengan beberapa metode yang ditentukan di mind map. Jadi kita akan buat dulu mind mapnya. Apa aja mind mapnya nih? Kelas hero. Nah, yang pertama kelas hero, nanti di kelas hero ini kita akan buat dulu properti yang ada di kelas ya. Propertinya apa aja? Terus metodenya. Di dalam kelas itu apa? Propertinya, nama karakternya apa? Tingkat nyawa ada berapa nyawanya? Armornya ada berapa? Kekuatan serangannya berapa? Terus senjatanya apa? Ya, ini properti yang ada di dalam kelas. Terus metode kelasnya nanti ada mencetak informasi tentang karakter metodenya. Terus bisa metodenya menyerang musuh, ya. Nah,
Ini bagian-bagian yang ada di dalam kelas hero. Contoh ya. Misalnya kita buat ya. Tadi kan dengan konstruktornya tadi ya. Nih, di bagian propertinya ada nama, nyawa, armor, kekuatan, senjata. Misalnya kita buat nama hero-nya Ksatria ya. Kita buat instansinya Ksatria. Terus namanya Richard, nyawanya 50, armornya 25, senjatanya pedang, kekuatan serangnya 20 setiap kali serang. Nah, gimana cara buatnya? Nih, nanti cara buatnya seperti ini, ya. Kita buat dulu kelas hero, ya. Jadi nanti di awal nanti ada adik coba buat kelas hero, ya. Nanti kita coba bareng-bareng. Nah, baru setelah itu di dalam kelas hero ini kita definisikan, ya, dev init. Nanti di sini ada parameternya. Self, name, health, ya, armor, power, weapon. Nah, baru nanti di sini self name namanya siapa? Kita tentukan namanya. Terus self health, healthnya berapa? Nanti kita tentukan pakai angka. Self armor, berapa armornya? Self power, berapa powernya ketika menyerang? Terus self weapon, apa senjatanya? Ya. Baru setelah itu setelah kita tentukan, baru kita print info selfnya. Ya, print sambutan sang pahlawan, sebutan atau misalnya nama, nama sang pahlawan, self name. Terus print nyawa. Nyawanya berapa? Kita print dari self health. Terus armor. Berapa armornya? Kita print dari self armor. Terus powernya, kekuatan serangnya. Kita print dari self power. Senjatanya baru kita print dari self weapon. Ya. Kita tinggal copy paste aja. Baru setelah itu ya kita buat instansinya. Instansi apa? Kesatria. Ya. Gitu. Satria sama dengan hero. Ya. Dia panggil kelas hero. Terus dia gunakan ini, ya, Richard namanya, Hulk kekuatan apa kesehat nyawanya berapa? Armornya berapa? 25. Terus power, power penyerangnya berapa? 20. Terus weapon, ya, senjatanya apa? Dia gunakan senjatanya pedang. Baru setelah itu nanti, nah untuk menghasilkan seperti ini dia gunakan Ksatria print info, ya. Ini ada fungsi print info ya. Nih, Ksatria print info. Baru nanti dia akan print semuanya. Sambutan maksudnya nama ya, nama pahlawan, nyawa, armor, kekuatan, senjata, dan lain-lain. Ya, ini nanti kita coba di nomor satu. Oke, bentar. Selanjutnya, bentar ya. Setelah tadi kita buat kelas hero, mana? Ya, untuk membuat data tentang satrianya, nah kita juga bisa buat instansi untuk tadi kan ada penipu ya, penipu dan naga. Nah, kita bisa buat lagi tuh untuk instansi yang lain, ya. Ada penipu, ya. Penipu misalnya namanya Helen, ya. Nyawanya 5, ya. Nyawanya awalnya 10, 20 misalnya. Terus senjatanya panah, armornya 5, ya. Kekuatan serangnya 5. Nah, terus misalnya nih, Richard menyerang Helen. Nanti si powernya, ya, berkurang. Kekuatan powernya kan kalau Richard kan 20. Nanti dia berkurang. Armornya kurang, ya. Nanti ketika Richard menyerang, nanti nyawa dan armornya Helen ini berkurang, ya. Nah, bagaimana caranya? Kita buat gunakan metode serang, ya. Nanti di dalam kelas hero nanti kita buat metode atau fungsi serang, ya. Nih, kita menambahkan metode dari kelas untuk menyerang musuh, ya. Pertama, kerusakan terjadi di armor, lalu ketika sudah tidak ada lagi baru ke nyawa, ya. Nih, jadi kita buat fungsi, ya, apa metode, ya, metode serang. Nah, nanti di dalam metode serang ini ada dua parameternya.
self dan musuh, ya. Nah, nanti baru print. Serang self name, menyerang musuh name, ya. Jadi nanti ada, jadi kan ini kan game text ya. Jadi nanti ada keterangannya itu. Serang, nanti Richard menyerang siapa musuhnya. Dengan kekuatan nanti dia tentukan, dia sebutkan dulu kekuatannya berapa. Self power awalnya. Terus menggunakan senjatanya apa? Tadi kan udah ditentukan di awal. Baru nanti untuk kerusakan yang terjadi di armor nanti di sini, ya. Musuh armor kurang sama dengan self power, ya. Jadi ketika dia melakukan serang dia akan mengurangi musuh armor dari self power. Nah, kalau musuh armornya lebih kecil daripada nol, musuh health tambah musuh armor. Baru enemy armor sama dengan nol, ya. Baru nanti di print. Musuh terguncang, armor turun menjadi, nah dia masukkan nilai armor yang baru dan nyawa turun menjadi dia masukkan musuh health yang baru, ya. Ini untuk fungsi metode metode serang, ya, untuk melakukan peperangan tadi, ya. Nih, jadi tadi kita buat kelas hero, baru tadi ada nih ya, metode untuk definisi initnya, untuk membuat instansinya, baru untuk print infonya, baru tadi ada untuk yang serang, ya. Nanti kita akan coba bareng-bareng. Baru saya di sini programnya, ya. Nih, Satria Hero, ya, ditentukan nih, yang Satria Hero namanya Richard, terus print, terus penipu Hero namanya Helen dan lain-lain. Baru penipu print. Nah, baru nanti ada perintah Satria serang. Nah, serang siapa satrianya? Serang penipu. Nah, baru nanti dia akan jalankan ini di sini ya. Satria serang penipu. Serang. Berarti nanti di sini Richard menyerang Helen dengan kekuatan dan lain-lain. Nanti hasilnya seperti ini, ya. Richard menyerang Helen dengan kekuatan 20 menggunakan pedang. Helen tergoyang, armor berkurang jadi 0 dan nyawa berkurang jadi 5, ya. Seperti itu. Oke. Jadi nanti kita akan coba buat kelas hero dengan bagian metode yang ditentukan tadi. Terus kita coba buat dua instansi, Satria dan Penipu. Baru kita coba latihan serangannya, ya, menggunakan metode serang, ya. Nah, aturan duelnya nanti kita coba lakukan dalam giliran, ya. Oke, kita akan coba. Sebelum kita coba, ada yang bertanyakan? Bening, Ihsan, Omar, siapa lagi nih? Ada Rahman? Ada yang bertanyakan? Bingung kali ya? Tidak. Kalau tidak ada, kita langsung coba praktek aja ya. Dari silakan buka website Algonovanya. Kita langsung coba buat, ya, di sini. Nomor satu, ya, nih. Di nomor satu, nah kita diminta untuk buat ini, nih, ya. Buat kelas hero, baru setelah itu buat ini ya, di sini perintahnya. Buat kelas hero, terus buat metode serang, ya. Nah, gimana caranya? Adik bisa ini sih, bisa lihat dari metode materi tadi nih, teori kelas, ya. Nanti ini bisa di copy paste aja nih. Adik-adik kalau misalnya lupa nih, nanti adik bisa lihat di sini. Mana tadi? Nah, nih, ya. Nih, itu buat kelas hero, ya. Terus nanti untuk serangan dan lain-lain nanti bisa lihat di sini. Oke, kita coba bareng-bareng, ya. Di sini berarti kita buat kelas hero-nya dulu, ya. Kelas kelas hero, ya. Kelas hero titik dua, ya. Kita buat nama kelasnya dulu. Nah, baru setelah itu, setelah kita buat nama kelasnya, kita buat konstruktornya, ya. Tadi kita gunakan def init self, ya. Kita definisikan def in the underscores init, ya, self. Ini underscore dua nih.
Nah, ya, baru di sini ada self, terus nama, kalau gini, self, nama, kesehatan, terus armor, power, nama, kesehatan, armor, oh senjata, ya senjatanya apa? Senjata, ya. Nah, terus sini kurang titik dua ya. Aduh, nih titik dua. Nah, baru self, ya, self, nama, siapa namanya, ya, self nama kita gunakan variabelnya nama, ya. Terus self apa tadi? Kesehatan, kesehatan. Terus self armor, ya. Kalau gitu nih. Power, ya. Self power. Nah, di sini kita tentukan namanya misalnya tadi apa gitu ya. Tapi kan di sini untuk menentukannya itu nanti kita pakai argumen, ya. Nah, di sini kita tentukan variabel yang penampungnya apa, ya. Nih, ini variabel yang penampungnya nanti. Nanti ketika mau kita buat instansinya, kita gunakan argumen nanti, ya. Nih. Terus self apa nih? Power sama dengan power. Yang kurang sama dengan power. Terus apa ya? Self senjata sama dengan senjata. Nah, senjatanya apa? Ya. Terus kita tambahkan metode untuk print informasi tentang instansi dari si hero-nya. Ini berarti udah, baru kita buat lagi. Def print info. Nah, di sini ada parameternya self, ya. Nah, apa nih? Ya, bebas kita bisa print apa yang mau kita buat, apa yang mau kita print ya dari keterangan tadi si hero-nya. Misalnya print nama hero. Siapa nama hero-nya? Jadi di sini titik ya. Nama hero-nya siapa? Self nama, ya. Terus print kesehatan. Kesehatan nama dengan self kesehatan. Terus print. Kalau gitu deh. Armor. Armor self armor. Terus print. Oh, ini. Power. Self power. Terus print. Eh, eh, senjata.
Save senjata. Ya. Nah, ini untuk fungsi print info dari si hero-nya. Ya. Nah, kita coba. Kita coba buat hero-nya. Ya. Nih. Berarti sini. Kita mau buat hero-nya. Ya. Gimana caranya? Kita buat variabel hero-nya. Ya, misalnya tadi apa? Ksatria. Sat kesatria. Kesatria. Turun nih. Satria ya. Satria sama dengan hero. Ya. Baru parameternya apa? Kita panggil kelasnya hero. Nah, apa? Namanya siapa? Misalnya Andrew. Andrew. Ya. Terus kesehatannya berapa? 100. Lebih banyak kali. 200. 100. Terus armornya berapa? 50 misalnya. Terus powernya berapa? 50. Senjatanya apa? Senjatanya pedang. Ya. Terus kita coba print info. Ya. Tadi kan kita udah tentukan. Baru kita coba print info. Satria dot print info. Ya. Nah, nih. Kita coba sampai sini dulu. Kita coba jalanin. Ya. Play. Nah, nih ya. Ini udah nih. Ya. Sudah sesuai dengan permintaan loh. Oh, kalau di sini permintaannya dia sambutan ya. Sambutan sang pahlawan, nyawa. Eh, kita gantilah, kita sesuaikan aja. Sambutan sang pahlawan. Cuman lagi deh. Oh, panah. Sambutan sang pahlawan. Terus nyawa. Oh, di sini nyawa. Nyawa. Kesehatan. Terus armor. Pakai huruf gede. Armor. Self armor. Terus kekuatan serang. Kekuatan. Oh, ada Jason. Baru masuk. Kekuatan serangan. Terus senjata ya. Terus segini. Nah, oh berarti di sini kita buat dua ya. Ada Satria, ada penipu berarti itu ya. Nih, ya. Satria berarti itu penipu. Nah, ini kita copy aja. Copy, paste. Atau mungkin bisa di sini nih. Ya, ini X. Kita gabungin aja dua. Nah, baru di sini. Ya. Sini kita ganti, berarti bukan Satria. Apa tadi? Penipu misalnya. Penipu. Jadi kan ceritanya dia ada penipu. Nama penipunya siapa? Helen tadi ya. Kita coba ikut aja. Helen. Helen. Ini coba kita coba ikutin aja lah ya. Richard 5025. Richard. Ini 50. Ini 25. Terus 20. Serangan dari pedang. 20. Pedang. Penipu namanya Helen. Nyawanya 20. 20. Armornya 5. Powernya 5. Senjatanya panah. Panah.
Nah, ini kita tinggal ganti kesatrianya. Kesatrianya kita ganti jadi penipu. Di instansinya tadi ya. Penipu. Nah, coba print. Nah, ini ya. Udah langsung ya. Biar ada printnya, biar ada ininya. Spasinya. Apa-apa lah. Dia langsung. Ya, nih. Tuh ya. Tadi sudah. Oh, ini biar ada spasinya ya. Biar ada jaraknya. Kita kasih strip N di sini. Ya. Strip N. Coba play. Nah, tuh. Jadi ada spasi. Ya. Nih. Nah, kita udah buat nih instansinya. Ya. Si hero-heronya. Baru tadi, setelah itu, tugasnya apa tadi? Nih. Buat dua instansi, terus kita buat serangan. Ya. Nah, buat serangan tadi gimana nih? Sini ya. Dev serang. Nah, nih. Kita coba untuk buat yang serangan. Ya. Kita coba buat serangannya. Nah, untuk serangannya kita buat di dalam kelas hero. Ya. Nih. Berarti kita buat definisi lagi. Dev serang. Serang. Ya. Apa parameternya? Self musuh. Musuh. Ya. Nah, dalamnya ada apa? Nih ya, di dalamnya dev serang, self musuh. Nah, dalamnya tadi ada perintah print. Ya, nih. Print, print, apa yang di print? Nih, kita print serang gitu ya. Tadi serang, serang. Tadi tanda seru. Nah, terus self name, self name ya. Setelah itu tambah. Ini bukan koma ya. Tambah, tambah di self name, tambah. Nah, menyerang. Itu spasinya. Menyerang musuh name. Ya, tadi kan ini ada musuh. Nah, berarti musuh name. Ya, itu yang ada di fungsi serang. Nah, setelah itu dengan kekuatan. Tambah. Eh, dengan kekuatan. Nah, ditambah self power. Ya, setelah itu self power dengan kekuatan. Karena tadi kekuatannya angka ya. Ya, jadi di sini angkanya kita buat jadi string ya, str self power. Tadi kan power yang diinput itu kan angka integer.
Nah, ketika kita mau print, kita buat dia jadi string dengan fungsi string, ya. Terus dengan senjata apa nih? Tambah self weapon, tuh ya. Dengan senjata self weapon. Baru biar ada spasinya, kita tambah strip n, ya, untuk spasi, spasi turun ke bawah. Terus jangan digeser dulu. Nih, ini fungsi serang, ya. Metode yang pertama. Baru setelah itu, ya, nanti musuh armor dia akan mengurangi self power. Dikurangi ya, dikurangi dengan self power. Jadi nanti kan musuh musuh armornya berapa? Musuh armor dikurangi dengan self power. Baru if, ya, musuh armor lebih kecil daripada nol, ya, titik dua. If musuh armor lebih kecil daripada nol, ya, kalau armornya udah nol, nah nanti dia akan mengambil nilai dari musuh hull, ya. Kalau tadi kan kalau misalnya armornya udah habis, dia akan menyerang hull, ya, seperti itu. Jadi di sini diambil musuh hull, musuh kesehatan, ya, musuh kesehatan, musuh kesehatan tambah musuh armor. Ini nama, ya, nama self power senjata nih. Senjata sesuaikan dengan yang ada di buatnya. Kesehatan armor. Baru setelah itu musuh armor sama dengan nol. Nol. Nah, baru dia print, ya. Yang tadi setelah diserang musuh tergoyang, ya. Print, print, eh musuh nama tergoyang, tergoyang. Nih biar ada spasi ke bawah. Terus armor berkurang menjadi berapa? Tergoyang dikasih titik. Armor berkurang menjadi armor berkurang menjadi, nah, kita tambahkan berapa tadi? Musuh armor
musuh armor. Terus di sini kita jadikan nilainya jadi string ya. Nih, mana tadi? Kita gunakan fungsi string, musuh armor, terus dan nyawa berkurang menjadi gitu ya. Dan nyawa berkurang menjadi tambah sama. Tadi kan nyawanya kita pakai fungsi string. Musuh, musuh, nyawa tadi apa? Kesehatan ya. Kesehatan. Baru kita tambah N. Ya. Nah, ini udah nih. Fungsi apa nih namanya? Serang. Ya. Fungsi serang di kelas hero. Nah, baru setelah itu kita tinggal panggil ya. Nih, Ksatria, info, penipu, info, baru Ksatria, serang. Serang siapa? Penipu. Penipu. Nah, kita coba ya. Bad input. Ada apa nih? Bad input, kita cek. Musuh, nama, bentar ya. Tergoyang, musuh armor, musuh kesehatan. Bentar. Oke, tergoyang. Musuh armor, musuh kesehatan. Musuh nama, musuh, musuh armor. Oh, ini nih tambah. Coba. Nah, ya, kurang tambah di sini. Nih, Helen tergoyang nih kita kasih spasi. Nah, ya. Nih, jadi untuk penyerangannya seperti ini, ya. Nih, dengan fungsinya membuat kelas hero sudah, buat dua karakter dan laksanakan penyerangan sudah, ya. Nih, ini untuk buat instansi hero dan serang, ya. Nih kakak kirim ke chat Zoom ya. Bisa nggak? Cukup nggak nih ke chat Zoom? Wah, nggak cukup. Kakak kirim ke grup WhatsApp. Nah itu. Oh, ini siapa nih bisa minta link Zoom kak? Siapa nih Jason nih? Jason udah ada belum? Udah ya. Tuh, itu untuk pembuatan serangnya, ya. Nah, terus yang ini nih, buat quest tentang perjalanan sulit Satria menuju Sarang Naga. Nah, ini di mana? Ini di materi yang selanjutnya, ya.
Sampai situ tadi adik-adik, ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Mana nih? Ada Abdurrahman, Ihsan? Enggak, Kak. Nggak ada? Itu kakak udah coba, udah kirim di grup WhatsApp ya, nanti dicoba di copy ya. Nah, ini untuk yang kedua, kita lanjut ke materi yang kedua ya. Kita lanjut aja ya, karena kita udah jam 8. Tadi kan kita sudah sampai penyerangan ya. Kita buat hero-nya sudah, terus kita tambahkan penyerangan. Nih, baru selanjutnya nih. Kita akan brainstorming tentang Quest the Knight and the Dragon ya. Nih, tadi kan berarti kan alur dari gamenya ya. Nih, Ksatria mulai penjelajahan. Baru setelah itu di pertengahan jalan, Ksatria bertemu penipu dan mulai pertarungan. Ya, nih, apakah penipu kalah? Kalau nggak kalah berarti Ksatria yang kalah. Selesai. Kalau iya, berarti dia lanjut. Ya, nanti ketika penipu kalah, nanti ada armor Ksatria ditambah dan serangannya ditingkatkan. Ya, baru setelah mengalahkan penipu, dia lanjut bertemu naga dan memulai pertarungan. Nih, apakah naga kalah? Kalau kalau naganya nggak kalah, berarti kesatria yang kalah, berarti selesai. Kalah dia. Kalau naganya kalah, berarti kesatria menang. Ya. Nih, jadi di awal kesatria bertemu dulu dengan penipu. Nanti di sini kesatria juga bisa milih dia mau mau bertarung dengan penipu atau enggak. Ya. Nih. Nih, mungkin jika sang satria menjadi lebih kuat di pertarungan dengan penipu. Ya. Jadi ketika dia menang lawan penipu, kalau misalnya dia kuat, nanti dia bisa mengalahkan naga. Ya. Nah, nih tadi ya modul hero yang sudah kita buat. Nah, untuk melanjutkan game questnya, kita simpan dulu si modul hero ini. Ya. Jadi tadi script yang sudah kita buat, mana tadi ya? Kita simpan dulu. Nih, ya. Ini kan tadi. Nah, ya. Ini modul ini kita simpan dulu di library, ya, biar kita nanti bisa panggil. Ya, ini kita simpan. Simpan namanya hero. Ya, hero kecil aja. Yang nomor satu tadi. Ya. Karena nanti kita akan panggil dia di program yang kedua ini. Ya. Nih, untuk membuat program quest. Ya. Tuh. Ya. Tuh, kita simpan dulu tadi di modul. Ya, di modul yang berbeda. Dari tinggal simpan ya. Nanti dia ada di library. Baru selanjutnya kita sambungkan modul hero. Ya. Terus buat karakter satria, penipu dan naga, baru kita cetak informasi tentang mereka. Nih, ini berarti di modul yang kedua tadi ya, from hero import hero, ya. Jadi nanti tinggal kita buat aja nih, ya. Kita hanya panggil ini aja nih, si apa namanya nih, program utamanya, ya. Nih, jadi berarti tadi yang di bagian sini, ya, kita potong dari sini nih. Nah, nih, ya. Nah, ini X, kita pindahkan ke nomor 2, ya. Sini belum ada serang dulu, ya. Ini belum ada serang. Berarti nanti di sini ada untuk buat naga. Berarti naga. Jangan gede naga. Nah, nih naga. Namanya siapa? Namanya naga aja. Ya, nih. Senjatanya apa? Senjatanya api. Powernya berapa?
Powernya, kesehatannya 25 misalnya. Powernya 10, armornya 10 misalnya. Ya. Ini baru ini kita copy. Ini berarti naga. Naga. Nah, ya. Nah, di atasnya jangan lupa from hero, import hero. From hero, import hero. Tapi di sini kita simpan dulu tadi. Karena itu kan, nah ini udah ada ya sini ya. Nah, ini kita hapus dulu ya. Delete, baru kita simpan. Simpan di hero. Biar berubah dia jadi hero satu dulu. Baru kita rubah jadi hero. Nah, kita coba refresh. Kita coba di sini kita panggil ya. From hero, import hero. Nah, nah ini dia langsung ini nih dia masih simpan yang tadi ya. Serang tadi masih ada nih. Padahal di sini nggak ada. Kita cuma butuh naga karena di sini ada ininya ya. Berarti jangan hero dulu. Kita simpan jadi apa? Pahlawan. Biar dia save. Nah, berarti di sini from pahlawan. Pahlawan import wah import hero ya. Nama kelasnya tadi kan hero ya. Nah, from pahlawan nama nama filenya pahlawan import hero. Ah, masih tetap. Oh, jadi kita hapus dulu. All X. Kita tulis ulang. Paste. Save. Hero. Udah. Hero. Nah, ini kita ganti lagi. Hero. Masih. Ah. Ya, pokoknya ini nanti dihapus ya. Jadi gimana caranya? All X. Mulai dari awal ya. Save. Pahlawan. Oke. Coba kita refresh pahlawannya masih ada ini nggak? Di save. Nah, nih udah benar ya. Nah, di sini kita ganti from pahlawan import hero. Nah, ini ya. Nih, dia cuma panggil itu aja. Ya. Jadi dia baru cuman panggil si namanya. Nih, ini tadi. Ya. Nah, baru tahap 2 membuat metode fight. Ya, nih. Partisipan bertarung menyerang satu sama lain, metode serang, sampai hanya satu dari mereka yang masih hidup. Nah, baru setelah tadi ya, nih mencetak informasi, ini kita tambahkan di metode kelas ya. Tadi ada mencetak informasi, terus menyerang musuh, ya, bertarung dengan musuh. Nah, ini tadi kita sama kayak tadi ya, buat fungsi serang. Tapi fungsi serangnya ini kita ubah, ya. Jadi selama ya kesehatan dan musuh
kesehatan si hero dan kesehatan si musuh masih lebih besar dari nol, ya. Nah, dia akan lakukan serang ini, ya. Nah, serangnya ini dia bergantian. Hero dulu yang nyerang, baru setelah itu ada sleep 5 detik nunggu, baru setelah itu musuh serang. Serang siapa? Serang hero, ya. Ganti-gantian terus sampai health-nya dua-duanya atau salah satunya ada yang nol habis, ya. Nah, kalau misalnya self apa health-nya sudah lebih kecil dari nol, nanti ada tulisannya telah kalah di pertarungan sulit ini. Nah, baru selesai, ya. Nih, ya kan tadi untuk kata untuk musuh untuk serangnya kan dia pakai self serang, ya, musuh. Nah, berarti ini dia buat lagi definisi untuk fight, ya. Fight ini dia yang selama, ya. Berarti yang tadi fungsi serang masih tetap, ya, tidak kita ubah, tapi kita tambahkan metode serang di kelas hero, tapi untuk yang wild, ya, seperti ini. Nah, jadi nanti ada serang, ada fight, ya. Nanti kita buat dua fungsi. Tadi kan kita udah buat fungsi serang. Lalu setelah itu kita tambahkan fungsi fight. Ini yang ini, ya. Nah, baru nanti kita tinggal ini, ya. Satria hero, Satria hero print. Print penipu hero, print. Terus ke Satria fight penipu, ya. Nah, kalau kesatria bertahan hidup, nanti nyawanya bertambah. Armornya dikali dua, terus kekuatannya dikali dua. Nah, itu, nah nanti kita tambahkan ini, ya. If kesatria health lebih besar pada nol, kesatria health sama dengan 100. Terus kesatria power dikali dua, kesatria armor dikali dua, ya. Nih, baru setelah itu nanti ada memulihkan kekuatan dan menerima lebih banyak pengalaman. Sekarang kekuatannya berapa? Ini sebelum dia bertemu naga. Nah, nanti setelah dia bertarung, nah ini nanti ada nih pilihan. Dia mau bertarung atau enggak. Kalau iya, nanti dia bertarung. Kalau enggak, berarti lanjut dia bertarung sama naga. Ya, nah nanti ini tugas kita buat hero apa mod kelas hero-nya jadi modul terpisah. Tadi udah ya. Setelah itu kita tambahkan metode fight untuk bertarung. Ya, baru nanti ini kita memprogram pertarungan antara Ksatria dan penipu. Kalau Ksatria menang, nanti armornya bertambah. Baru setelah itu Ksatria lawan naga. Ya. Nah, kita langsung praktek ke sini, ya. Nah, kita buat di modul 2. Tapi kita update dulu yang di sini, ya. Ini kan tadi udah ada metode serang. Ya, serang. Selanjutnya ada metode fight, ya. FIGHT, fight. Nah, di fight ini nanti ada self sama musuh. Nah, tadi kalau misalnya kita ikutin ya, ada nanti bisa itu ya lihat di materinya. Nanti di dalamnya kalau misalnya kita ikutin tadi while kita pakai while ya. While self help, while self kesehatan, kesehatan and musuh kese kesehatan lebih besar pada nol, ya. Nah, nanti self serang. Serang siapa? Serang musuh, ya. Nanti kalau musuh health-nya lebih kecil pada nol, if musuh
kesehatan lebih kecil sama dengan nol, jadi akan print. Apa yang dia print? Print. Musuh nama telah kalah di pertarungan sulit ini. Aduh, telah kalah di pertarungan sulit ini. N. Nah, itu ya. Baru setelah itu kita kasih break ya, karena while ya. Kalau sudah terpenuhi udah berarti break selesai. Break, setelah itu sleep ya. Oh, breaknya bukan di situ. Break baru sleep. Sleep selama 5 detik ya. Itu yang self, serang musuh. Baru setelah itu musuh serang self ya, ganti-gantian. Ini copy. Nih, sini musuh serang. Serang siapa di sini? Self. Self. If self setan sini self nama nah gitu ya. Ini untuk yang fungsi fight ya. Gitu. Serang. Nah, baru setelah itu kita ke program. Ya, ini kita simpan lagi ke modulnya ya. Modul pahlawan. Kita ganti namanya lah. Hero. Save nggak? Fight. Kita isi hilang. Kita copy dulu. Refresh. Muncul nggak? Nah, nih udah ada fight. Nah, kita tinggal ubah di sini. Ya. Di program utamanya. Nah, di program utamanya. Ya. Kita import time. Ya, karena kita tadi gunakan sleep. Ya. Nih, jadi from time import sleep. Sleep. Nah, ini kita ganti ya karena tadi namanya hero. From hero import hero. Nah, nih ya. Terus tadi Satria penipu naga ya. Nah, di sini di dalam ini utamanya ya, ada banyak nih. Banyak banyak program yang kita buat. Waktunya masih cukup nggak? Kalau nggak cukup, kakak copy paste aja ya. Nih kan, tadi kan ada Ksatria Naga. Nih, nah, eh, nah, ini kita hapus ini ya. Ini berarti nanti format program utamanya kayak gini ya.
Satria, naga, baru nanti ada slip, ya. Jadi ini game ini ya, game teks. Jadi nanti ada waktunya dia sleep 5 detik, nanti jadi kayak ada ceritanya, ya. Satria, nama dan lain-lain. Nah, di jalan baru nanti sleep 5 detik dia ketemu penipu. Nah, baru di sini penipu print info. Hmm. Ya, baru setelah dia bertemu penipu nanti ini ada nih eh, pilihan dia mau bertarung sama penipu atau lanjut. Ini kakak copy aja karena waktu kita tinggal dikit lagi. Nih, setelah penipu, nah baru nanti ada if input, ya. Nanti ada pilihan mau bertarung atau enggak. Nah, nanti dia mulai pertarungan. Satria fight penipu, ya. Tadi kan kita ada fungsi fight di sini ya, fight, lepas ya. Nah, terus sleep. Nah, kalau Satria nanti health-nya lebih dari 0, nanti dia akan merecover. Health-nya di 100, power-nya dikali 2, armor dikali 2. Terus, nah nih, Satria memulihkan kekuatan dan lain-lain. Terus, Satria sampai ke dungeon. Baru naga. Dia bertemu naga, nah baru dia pertarungan sama naga. Ya, sip, naga. Nah, ini kita coba play ya. Nah, nih. Bumi tengah dalam bahaya, Satria Pemberani akan menyelamatkan. Nah, siapa namanya? Nah, baru. Richard berjalan melalui hutan, tiba-tiba dia bertemu dengan pencuri di jalannya. Nih, siapa pencurinya? Helen. Nah, terus bertarung, ya atau tidak? Misalnya kita coba jawab ya, ya. Nah, jadi dia akan bertarung nih ganti-gantian, ya. Wah, nih. Sleep is not defined. Satria print info. Oke, kenapa sleep is not defined? Bentar. Nah, ini ada yang error nih, ya. Oh, berarti di sini ya nih, ada yang kurang ya. Sleep like nipu. Coba. Tarung iya.
Oh, di sini. Tahu, tahu, tahu. Baik, niku. Sleep is not defined. Coba ada, Dik. Sampai sini ada yang bertanya kan? Ada yang kurang nih. Satria Power. Satria Armor. Oh, ini. Contoh kesehatan. Kesehatan. Power Armor. Oke. Kita coba ya. Curi. Terus. Ya. Masih ya. Sleep. Apa nih sleep? Hmm. Di print info ada sleep. Oh. Hmm. Kesehatan, kesehatan. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Ya, ini skripnya. Nanti kakak kakak coba kirim. Nanti adik-adik coba. Ya, nanti untuk yang nggak jalan ini, ya nanti ada apa namanya? Ada slip yang not defined. Nanti kakak coba cari perbaiki. Ya, ini yang skrip untuk apa? Yang di program utama.
Terus script untuk yang di Hero. Kakak kirim lagi nih update ya. Nih, silakan ada dicoba. Nanti kakak coba perbaiki. Yang nomor duanya. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Kita sudah jam setengah 9. Tidak ada, Mister. Nggak ada. Kakak coba cek sekali lagi ya. Masih sleep. Dia sleep. Oke. Iya. Yang lain? Bening, Ihsan, apa? Jason, Hana Brahman. Masih ya. Kenapa ini? Satria Print Info. Sleep is not defined. Hmm. Oke, nanti ini kakak coba cek ya. Nanti kalau misalnya ada update, nanti kakak nanti kakak kirim ke grup WhatsApp. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Bening, Ihsan, Tidak. Nia Abdurrahman, Jason, Omar, ada yang mau tanyakan? Nanti yang Tidak. perbaikannya nanti kakak kirim ke grup WhatsApp ya. Kalau misalnya tidak kalau misalnya nanti udah diperbaiki. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, karena waktu kelas kita sudah selesai, ya, kakak cukupkan materi kita hari ini sampai di sini. Ya, tadi kita sudah belajar tentang kelas, ya, terus instansi kelas, juga konstruktor, ya. Tadi juga kita mencoba membuat program, ya, game, quest, ya. Oh, iya, The Knight and the Dragon. Nanti ada dicoba di rumah, ya. Terus nanti soal-soalnya dijawab juga ya di website Algonova. Oke? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kakak cukupkan materi kita hari ini sampai di sini, ya. Terima kasih adik-adik sudah hadir di kelas hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Oke? Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih Ihsan. Dadah Ihsan. Dadah. Bening, Hani Abraman, Jason. Terima kasih semuanya. Dadah. Goodbye. Dadah.